Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan Liga 1 BRI. Jadi setelah sekian lama, baru kali ini gue dapat momen lagi yang pertandingannya memang dua-duanya gue tonton. Jadi ya itu adalah salah satu bentuk komitmen gue, karena gue nggak akan bikin konten kalau pertandingannya gue nggak tonton. Jadi kemarin itu gue sempat nonton pertandingan antara Borneo FC melawan PSS Sleman dan juga Madura United melawan Persebaya Surabaya. Jadi gua mau ngebahas pertandingan nanti di babak ke-13 Liga 1 BRI, pertandingan antara PSS Sleman melawan Madura United. Ya, kita lihat dulu pertandingan sebelumnya dari PSS Sleman ya. Nah, kalau di pertandingan sebelumnya memang PSS Sleman ini harus kalah dari Borneo FC dengan skor 1-0. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik penguasaan bolanya memang Borneo FC lebih unggul sebanyak 61%. PSS Sleman hanya mendapatkan 39% penguasaan bola. Kesempatan menciptakan golnya mereka tidak ada sama sekali. Dan total operan mereka hanya mendapatkan 252, operan yang berhasil sebanyak 170, serangan mereka sebanyak 68 kali, dan serangan berbahaya mereka hanya sebanyak 23 kali. Kalau kita melihat secara statistik, memang sepertinya PSS Sleman kalah di pertandingan kali ini, dan mungkin kalah telak ya karena statistik. Tapi kalau kita melihat pertandingannya kemarin, gue melihat sebenarnya PSS Sleman itu berhasil membuat pemain dari Borneo FC itu sedikit frustasi gitu lah. Jadi memang Borneo FC menyerang dari kanan, dari kiri, dari tengah, dan juga mereka menggunakan berbagai macam variasi melalui crossing, apakah direct ball, apakah main kaki ke kaki, dan mereka selalu gagal. Jadi lini pertahanannya PSS Sleman itu sumpah solid banget, rapat banget, dan sangat kompak. Dan gue jarang sekali melihat para pemain belakangnya mereka tuh melakukan kesalahan. Walaupun memang secara penyerangan gue melihat memang banyak yang harus diperbaikin, karena mereka sering melakukan kesalahan sendiri gitu. Sering melakukan kesalahan sendiri dalam hal melakukan serangan ataupun serangan balik ketika mereka berhasil merecovery bola. Tapi dalam hal ini pertahanan mereka sangat solid sekali. Di 5 pertandingan terakhir itu PSS Sleman tuh padahal belum terkalahkan. Mereka mampu menahan imbang PSM Makassar, menahan imbang Persebaya, mereka menang dari Persita, mereka menang dari Bayangkara, dan juga mereka menang dari Persikabo. Nah, cuman memang sangat disayangkan sekali di akhir-akhir babak kedua terjadi kesalahan yang sangat fatal kalau menurut gua. Dan akhirnya mereka melakukan kesalahan, sang kiper mencoba maju tapi mereka tidak dapat, akhirnya bola diterima oleh pemain Borneo FC, dan Borneo FC dengan leluasa memasukkan bola ke gawang karena memang kiper sudah out of position. Dan itu terjadi di babak injury time. Ketika kick off dimulai, langsung selesai pertandingannya. Ya sangat disayangkan ya, padahal bisa dibilang poin 1 itu sudah di depan mata bagi PSS Sleman, dan ini kan namanya di kandang Borneo FC. Mungkin ini adalah keberhasilan yang bagus sebenarnya buat PSS Sleman, tapi sangat disayangkan mereka harus menderita kekalahan ya. Semoga mereka bisa bangkit dan mereka bisa membawa ataupun melupakan kekalahan itu di pertandingan selanjutnya, karena pertandingan selanjutnya akan sangat penting bagi mereka. Oke, kita lihat pertandingan sebelumnya dari Madura United. Jadi Madura United berhasil menang melawan Persebaya Surabaya dengan skor yang kalau menurut gue cukup telak, yaitu dengan skor yang 3-0. Jadi kalau secara penguasaan bola, Madura United hanya mendapatkan 34% penguasaan bola. Kesempatan menciptakan golnya mereka memang lebih banyak dari Persebaya Surabaya, itu sebanyak 4 kali. Dan total operan mereka juga kalah jauh sih dari Persebaya. Mereka hanya mendapatkan 283 kali total operan yang berhasil sebanyak 229. Serangan mereka pun hanya 54 kali, dan serangan berbahayanya mereka hanya sebanyak 30 kali. Nah, di pertandingan ini memang di awal-awal sih Madura United agak menguasai pertandingan kalau menurut gua ya. Mereka berhasil menekan Persebaya Surabaya dan akhirnya mendapatkan pelanggaran di kotak penalti, dan mereka mendapatkan penalti dan mereka melakukan finishing dengan baik dan mereka berhasil unggul 1-0.
Tapi situasi ini memang membuat Persebaya merubah permainan mereka dan mereka sedikit keluar menyerang. Kalau menurut gue yang awalnya mungkin mereka terlalu berhati-hati, mereka langsung keluar menyerang dan memang karena kondisinya mereka ketinggalan gitu ya. Dan sampai akhir babak pertama gol tidak bertambah. Nah, di babak kedua pemain Madura United mencoba keluar di awal-awal gitu dan mereka berhasil akhirnya. Mereka berhasil menambah keunggulan mereka di awal-awal babak kedua dengan gol yang sangat indah dari Lulinha melalui tendangan jarak jauh yang tidak diduga-duga. Pemain bertahannya Persebaya maupun pemain kipernya dari Persebaya tidak menduga bahwa Lulinha akan melakukan long shoot karena mungkin akan melakukan final pass. Bahkan gue juga nggak nyangka kalau dia akan long shoot gitu. Dan akhirnya mereka berhasil unggul 2-0 ya. Persebaya Surabaya mau nggak mau makin keluar menyerang. Mereka menyerang, maka akhirnya penguasaan bola memang lebih banyak dominan di Persebaya Surabaya. Tapi pemain Madura United sangat bagus bertahannya. Dan mereka sangat disiplin sekali dalam bertahan, mampu menggagalkan serangan-serangan dari Persebaya Surabaya yang mungkin agak sudah mulai bervariasi gue melihatnya di babak kedua. Tapi apa? Kelengahan terjadi di lini pertahanannya Persebaya dan akhirnya Madura United pun mampu memanfaatkan ini untuk menjadi sebuah gol lagi untuk menambah keunggulan mereka melalui gol cantiknya siapa ya, Junior ya kalau nggak salah, gue lupa namanya siapa, dan itu membuat mereka berhasil menang 3-0. Jadi sangat luar biasa efektivitas dari serangannya mereka dan mereka mampu memanfaatkan kelemahan dari pemain lawan yang bisa dibilang kehilangan konsentrasi karena sibuk menyerang gitu, dan mereka berhasil memanfaatkan ini dan mereka berhasil membuat keunggulan yang cukup sangat signifikan antara Madura dengan Persebaya Surabaya. Padahal performa Persebaya bisa dibilang masih bagus tuh, padahal kemarin Persebaya tuh berapa kali nggak terkalahkan ya. Tapi memang luar biasa performa dari Madura dan juga dia adalah pemuncak klasemen dari sekarang. Nah, balik lagi ke pertandingan antara PSS Sleman melawan Madura United. Dua klub ini kalau menurut gue performanya lagi bagus, walaupun memang PSS Sleman agak sial ya karena mereka kalah dari Borneo FC dengan skor 1-0 dan itu golnya di injury time ya. Kita lihat seperti apa pertemuan mereka terakhir. Kalau gue melihat lini pertahanannya PSS Sleman sangat solid sekali. Yang jadi masalah adalah lini serangnya mereka. Mereka sering melakukan kesalahan-kesalahan sendiri dalam hal menyerang yang akhirnya mereka gagal menciptakan kesempatan. Tapi lain halnya kalau mereka bermain di kandangnya mereka sendiri, mereka akan lebih hidup secara serangan, dan kalau lini pertahanan tetap solid seperti ini, bahkan mungkin mereka bisa jadi memenangkan pertandingan ini. Tapi Madura United mempunyai lini pertahanan yang sangat solid dan juga lini serang yang sangat tajam kalau menurut gue, dan mereka harus sangat berhati-hati ya. Kita lihat nanti seperti apa hasil dari pertandingan ini yang pasti sangat menarik untuk kita tonton, dan Madura United sebagai pemuncak klasemen tentu ingin mempertahankan posisi mereka ya. Saksikan terus Liga 1 BRI yang pasti kalau bukan kita yang nonton, siapa lagi coba yang bakalan nonton Liga 1 Indonesia. Tapi menariknya Liga 1 BRI adalah masing-masing klub itu mempunyai kekuatan yang hampir sama. Jadi ya walaupun dia papan bawah, walaupun dia papan atas, masih ada kemungkinan mereka bisa mengalahkan lawannya mereka. Tapi nanti kita harus lihat seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.